buku yang berkualitas itu ya buku yang banyak diperbincangkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita memulai podcast di Dawuh Guru ya. Insya Allah podcast ini akan kami beri nama podcast apa kan Mas? Tiap minggu obrolan minggu sore Sabtu sore gitu. Sabtu sore. Setuju ya? Sabtu sorenya Dawuh Guru. Jadi ini adalah episode pertama. Kita akan membincang tentang literasi, sastra, dan perkembangan media sosial ya, seperti itu. Jadi saya perkenalkan pada bincang Sabtu sore ini, saya bersama sahabat saya, seorang cerpenis media nasional cetak ya, dengan nama Anas S. Malu. Selamat sore Kang Anas. Selamat sore Mas Ali ya. Apa kabar? Harusnya saya yang tanya. Oh iya. Kayaknya minggu depan Kang Anas ini yang bagian nge-host ya. Oke. Sehat Kang Anas? Alhamdulillah sehat. Kelihatan dari wajahnya ini berseri-seri ini. Oh iyalah. Sabtu itu sore, berarti besok kan minggu libur ya? Iya. Nah itu yang membuat berseri-seri. Baik, terima kasih Kang Anas. Kita ini sedang di podcast oleh teman-teman Mas Fikri, Mas Adit, Mas Aziz ya. Kita punya podcast Sabtu sore ini membincang banyak topik nanti, dan insya Allah akan kita undang tokoh-tokoh besar, semoga nanti amin ya. Amin. Kita mulai dengan mengundang tokoh besar di dunia cerpen, Anas S. Malu. Ya sebenarnya ya masih anak bawang di dunia kepenulisan cerpen gitu. Karena ya saya masih minder ketika banyak senior dari kepenulisan itu masih banyak yang lebih dari saya. Lebih dari bawang itu apa berarti? Katakanlah saya itu ya maga. Maga itu setengah mateng ya. Ya. Kenapa setengah mateng? Padahal kan karya Kang Anas ini udah di Jawa Pos ya, media nasional, media apa? Indonesia ya. Kemudian di mana? Di radar mana Kang Anas? Ya banyak lah ya. Nanti teman-teman bisa di searching di Google itu Anas S. Malu gitu. Dulu sering dimuat di Sastra Minggu ya, di mention gitu ya. Ya, apa yang Anda rasakan ketika karya cerpen Anda itu terbit di media cetak, Kang Anas? Terutama kalau media-media besar. Bagaimana perasaan bahagianya itu, kayak sekarang dapat FYP atau gimana itu? Iya. Kalau era tahun 2016 sampai 2021 itu memang masih katakanlah menulis cerpen di media, atau tidak hanya cerpen ya, tapi ya juga ada puisi, ada opini, esai dan lain sebagainya, resensi buku. Resensi juga ya. Tapi jenengan fokusnya di cerpen ya. Cerpenis berarti ya. Kadang juga ya nulis opini juga pernah. Nah, mungkin ya perasaannya itu ya memang tentu saja senang ya. Meskipun ya maksudnya itu nggak bisa dibeli dengan apapun gitu. Dengan emas, dengan uang. Sebuah apa ya, penghargaan, terus kemudian nama kita itu bisa masuk dalam radar kepenulisan itu juga sesuatu gitu. Iya. Nah, sekarang itu kan ya mungkin
honor itu sebagai bonus saja gitu. Ya, Memang ya butuh gitu loh, apalagi waktu itu kan ya masih mahasiswa, butuh kayak gitu. Selain kita belajar juga nulis, membaca buku kayak gitu. berarti benar-benar perjuangannya itu Iya betul. benar-benar ini ya, effort gitu ya. Betul. Membeli buku, membaca koran juga ya. Sebetulnya eh, pertanyaannya gini, Hmm. masih eh, worth it kah Heeh. nulis gitu, nulis ya cerpen misalnya, Dibanding dibanding pekerjaan profesi yang lain. yang lain. Mm-mm. Seperti apa kira-kira? Ini enggak dalam rangka membandingkan ya, Iya, bukan ya. karena Memang eranya beda. Sekarang itu ya memang medsos ya, medsos, TikTok, gitu, TikTok gitu. Shopee ya, Bahkan afiliator ya. iya betul. Sekarang Oh. itu lagi gencar-gencarnya ya afiliator gitu. Berarti ini nggak bisa dibandingkan ya. Kalau kita lihat sekarang kan mungkin Kang Anas juga pernah nemu ya para afiliator TikTok atau Shopee itu kan, Iya. dengar-dengar ada yang omsetnya per bulan itu ada yang berapa M gitu, ada yang 15 miliar, ada yang 2 miliar. Nah, sementara kalau dilihat proses apa ya, mohon maaf ini nggak membandingkan, Iya. proses belajarnya ngonten sama proses belajarnya menjadi seorang cerpenis ya, yang benar-benar literate ya, Iya. itu kan lebih susah gitu ya, Ya bisa dibilang gitu sih. lebih susah nulis cerpen masuk media cetak kan, Iya. daripada konten FYP kan. Tapi enggak juga Mas. Jadi afiliat itu juga ya Susah. berdarah-darah gitu loh. Susah juga ternyata ya. Gitu. Jadi ya memang fashion aja gitu. Jadi Sama-sama susah ya. sama-sama susah. Tapi masih banyak nggak sih sekarang yang minat kayak nulis di cerpen, terus yang diincar itu honornya seperti itu. Sementara sekarang kita era-eranya dimanjakan oleh media sosial seperti itu. Gini Kang Anas, saya kan suka buku ya. Kebetulan saya juga punya penerbitan. Ya ini Dawu Guru ya. Itu kan saya kan kalau dulu eranya saya di era-era masih media cetak, kalau dulu ingin mempromosikan buku, saya kan harus mencari penulis resensi buku. Akhirnya ada orang yang meresensi buku saya dimuat di media cetak, banyak yang membaca, banyak yang mengkritisi, akhirnya mulai terkenal bukunya. Nah, kalau sekarang saya melihat apa ya, arah literasi kita itu masuk ke medsos itu mengalami reduksi nggak menurut Kang Anas? Kalau di bidang resensi misalkan orang mereview buku gitu, dulu eranya Kang Anas itu kan harus ilmiah, kemudian harus menimbang apresiasinya berapa persen, kritiknya berapa persen. Tapi kalau sekarang penerbit itu pada berburu konten kreator untuk mempromokan bukunya. Gimana seorang cerpenis yang merasakan era-era susahnya nama bisa masuk media cetak melihat fenomena perbukuan literasi seperti ini? Sebelum saya jawab ya, saya juga mau menyampaikan gitu. Sebetulnya ketika maksudnya banyak afiliat yang sukses sampai omsetnya itu miliaran misalnya, ratusan juta misalnya gitu. Nah, dibandingkan ketika kita nulis buku terus kemudian dijual gitu. Tapi kan ada juga penulis juga yang tulisannya itu laku terus kemudian banyak terjual, itu ya memang ya, banyak yang MM-an gitu. MM-an ya. Bahkan ketika masuk di dalam produksi film gitu, itu udah ya sama aja sih sebenarnya ya. Ya, berarti artinya dunia literasi dan perbukuan itu ya sebenarnya peluangnya sama ya, kayak afiliator seperti itu ya. Tapi bagaimana kita meramu strategi dalam penjualan gitu. Sekarang kan era medsos dan kita harus
menyadari itu, nggak harus kaku ya, memanfaatkan. Iya, nggak kaku ya, nggak harus Betul. diresensi. Saya nggak mau hanya TikToker yang mereview, Iya, misal betul. kayak gengsi, masa buku saya Anas S. Malu direview TikToker, kan malu misalkan loh, nggak Enggak, gitu ya. itu udah tak buang lah idealisme seperti itu Waduh, udah. berarti humanisme sekali ini, Iya. ini, Masya Allah. Saya seperti berdialog dengan Gus Dur ini ya, Masya Allah. Berarti nggak apa-apa ya, memang kita harus masuk ke zamannya gitu ya. Betul. Kebutuhan zaman hari ini seperti itu ya. Kalau mau kita tetap apa namanya konsisten di bidang yang kita tekuni ya, mau nggak mau harus ya kita melalui jalur yang eranya sekarang apa gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya buku itu ya sampai kapanpun ya akan tetap menjadi sebuah hal yang penting gitu. Tetap laku. Tetap laku ya. Tetap Prediksi ada seperti pembacanya itu. ya. Tetap ada pembacanya. Ini masuk kutipan ini. Apa tadi buku itu apa Kang Anas? Lali. Sampai kapanpun itu buku itu tetap akan dibaca. Tetap akan dibaca. Selama masih ada orang yang hidup, selama itu pula buku akan tetap dibaca. Kok jadi saya yang punya quote ini? Tapi inspirasinya dari Kang Anas. Begitu teman-teman. Jadi saya itu sebenarnya ini apa namanya? Kalau saya berbeda pandangan dengan Kang Anas ya. Mungkin saya melihat fenomena resensi dengan review para TikToker atau reviewer buku hari ini itu tidak sedetail dulu ya ketika Iya, orang betul. meresensi buku gitu ya. Kalau dulu meresensi kan harus punya ini kayak gagasan pisau sendiri. analisis. Pisau analisis yang dipakai itu teorinya siapa gitu untuk menganalisis sebuah karya. Ada porsi-porsinya, apresiasinya berapa persen, kemudian kritiknya berapa persen, dan nggak ada call to action, ajakan untuk membeli buku. Iya. Nah, kalau hari ini konten ya marketing. Di akhir sebuah review buku di konten itu pasti ada kalau mau bukunya cek keranjang kuning. Nah, itu mungkin bedanya pergeseran antara apa namanya era dulu sebelum medsos dengan sekarang ya Kang Anas ya. Kalau buku sekarang kan ini ya didekatkan dengan pembaca ya, kita gitu aja. Didekatkan dengan pembaca kan melalui konten ya. Nah, di akhir video itu pasti ada semacam ini call to action gitu ya. Kalau teman-teman marketing menyebut itu adalah ajakan untuk membeli produknya seperti itu. Kalau resensi kan nggak ada. Malah mengkritisi itu. Mengkritisi. Malah. Jadi resensi itu ya memang kadang malah mengkritisi, malah mencari kelemahan buku itu gitu. Malahan. Gitu. Nggak malah ngasih tahu yang bagus-bagus ya kan. Iya. Tapi justru kalau dikritik toko besar itu iya, malah bestseller. Iya kan? Betul. Coba kalau sekarang buku dijelek-jelekin, ya mungkin beda cerita. Ya saya tuh kadang mikir dari salah satu konten kreator gitu berhasil menjualkan buku bisa sampai omset miliaran. Kan saya riset di salah satu website itu ya bisa melihat kreator siapa yang jualin buku paling banyak gitu. Ada yang 3 miliar, 4 miliar. Temanya apa itu, Mas? Ya buku-buku religi kan Mas. Buku tentang sholat, buku tentang fikih, buku tentang Nabi Muhammad, Sirah Nabawi ya. Itu saya lihat, saya cari tahu konten sumber traffic dan income-nya itu, ya kontennya ya jauh dengan apa kualitas resensi di era-era dulu seperti itu. Tapi ini omsetnya ngeri loh Kang Anas. Seperti itu ya. Itu kalau kita hitung, misalkan ada satu buku yang terjual 200.000 eksemplar Kang Anas, harganya 50.000. Berapa itu kalau di jumlah itu pasti mengerikan ya. Iya. Mengerikan itu. Belum PPN ya. PPN. Artinya kan dari literasi itu sumbangsi ke negara ya. PPN kan negara ya. Betul. Berarti besar ya. Tapi enggak ada. Dari situ kan apa ya? Belum ada, maksudnya bicara sastra aja lah. Sastra, oke. Kita belum punya sosok yang misalnya peraih Nobel gitu. Belum Nobel pernah ya. Gitu loh. Sumbangsihnya bagi negara itu
ya mungkin ada lah ya Pramodia Anantatur ya yang sudah dikenal Mancanegara internasional ya? Oh, gitu. internasional ya. Apa namanya ya Budi Dharma dan Eka Kurniawan juga bisa gitu. Seperti itu Mas. Berarti kontribusi secara hubungan internasionalnya ini yang belum tajam ya kita ya. Iya betul. Itu nggak bisa dicapai melalui konten, Kang Anas. Karena kalau dulu ukurannya kan Nobel sastra ya. Kalau hari ini, kalau buku-buku eranya medsos, apa ini yang memberi label bahwa dia internasional gitu? Iya karena apa ya? Kalau sekarang itu kan masih sama sih Mas. Jadi buku yang baik itu, buku yang berkualitas itu ya buku yang banyak diperbincangkan gitu. Banyak diperbincangkan. Gitu. Bukan banyak dibeli. Belum tentu. Gitu. Berarti buku berkualitas itu buku yang banyak diperbincangkan. Nah, kutipannya di situ. Karena sini, buku yang baik adalah buku yang sering diperbincangkan. Kalau sekarang, saya kan pelaku bisnis buku. Kalau pengen buku saya bagus, berarti harus saya mencari banyak konten kreator buku berarti ya. Biar diperbincangkan buku saya betul. Ini. Didiskusikan lah ya. Diskusi ya. Nggak sekedar di review di medsos ya. Selain itu ya, maksudnya diperbincangkan itu juga selain itu bersumbangsih terhadap keilmuan, Mas. Maksudnya di apa ya? Maksudnya keilmuan itu ya bersumbangsih gitu. Maksudnya ada hal yang menarik sehingga baru lah ya, apa kira-kira sehingga dikaji lebih dalam oleh para misalnya kritikus sastra ataupun akademisi dan lain sebagainya. Masih nulis cerpen Kang Anas hari ini? Iya masih cuman ya tapi ya ini lagi persiapan beasiswa. Insya Allah. Saya kira persiapan lamaran ini kan. Melamar beasiswa. Lamaran beasiswa. Hilalnya belum kelihatan. Belum nampak ini, masih terhijab. Baik, terima kasih Kang Anas. Ini jadi teman-teman, hari ini saya berbincang-bincang dengan Mas Anas ya, ini pernah merasakan berdarah-darahnya proses menulis, mulai dari ditolak redaksi media nasional sampai ditolak cewek. Dulu ketika seorang penulis ingin terkenal, itu goalnya adalah menjebol media cetak dulu ya, seperti itu. Ya, tulisan kita apakah dimuat di media cetak atau enggak gitu. Dulu puisi-puisinya yang sering muncul ya Cepin ya, Pak Sapardi. Maka sekarang kita mengenal puisi-puisinya Pak Sapardi itu ya karena beliau dulu tuh aktif di koran gitu ya. Kalau sekarang kan eranya konten siapa yang paling sering muncul kan seperti itu ya. Gitu. Jadi pesan Kang Anas untuk teman-teman yang masih aktif menulis apa Kang Anas? Terutama yang pengen mencari nama di media cetak. Saya apa ya teringat sebuah hadis apa ya dawuh dari guru saya gitu. Siapa ini? Pak Joni. Apa? Joni. Gurunya kok lupa namanya ini gimana ini? Dia tahu saya Ari Kianata. Iya. Seperti itu. Jadi menulis itu anggap saja sebagai ibadah. Masya Allah. Itu tugas suci, tugas nubuah ini. Iya. Tugas kenabian ini, membagikan ilham ya. Seperti itu ya. Jadi ya kalau nulis aja nggak apa-apa. Nggak usah berharap aneh-aneh gitu ya. Ada aja gitu. Kayak Sulaih Tasib ya. Iya betul. Baik, terima kasih Kang Anas. Jangan menangis lah, saya sedih.
Terima kasih untuk Kang Anas, untuk teman-teman. Insya Allah kita next podcast untuk Sabtu sore dengan topik yang lebih menarik lagi. Nggak kalah menarik dengan topik sore ini. Dari saya Ahmad Ali Adim, selaku tim dari Dewa Guru ya, selaku Pak Lurah, kok Pak Lurah, kayak desa aja, selaku owner dari Dewa Guru ya. Kalau teman-teman ada saran, pengen podcast tema apa gitu, nanti bisa di kolom komentar atau di DM akun-akun media sosial kami. Tentu untuk minggu depan kita akan insya Allah akan sajikan tema itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai ya Kang Anas. Semoga semuanya lancar. Terima kasih Kang Anas atas waktunya. Semoga lamaran yang beasiswa itu diterima dan mengembirakan seperti sebagaimana bergembiranya Kang Anas ketika capainya masuk di media cetak. Terima kasih Kang Anas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.